Ya, selamat malam, Bu. Terima kasih pada Ibu moderator yang telah memberi waktu pada Bapak. Terlebih dahulu, Bapak ucapkan Rahayu. Ayo, ayo. Dalam forum ini, menyimak apa yang perlu didiskusikan atau kita bahas, Bapak akan awali dulu dari tema. Arti tema itu menurut Bapak kan makalah. Nah, makalah ini mari kita diskusikan, jangan sampai timbul masalah. Sebab dalam forum ini tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi untuk mencari dan menyampaikan paham-paham kita supaya bisa diterima, khusus bagi para penghayat, umumnya bagi bangsa Indonesia. Nah, dalam makalah ini ada kata layang sesaji. Nah, menurut paham Bapak, layang itu surat. Dalam surat itu intinya pemberitahuan. Sesaji kalau dalam bahasa Sunda itu sesuguh atau persembahan. Nah, jadi pemberitahuan di sini ini persembahan dari siapa dan persembahan untuk siapa dan apa yang akan dipersembahkan. Nah, itu pertanyaannya. Nah, masuk ke sesaji itu yang dipersembahkan, Bapak akan membahas sastra genre. Di ajaran aliran kebatinan perjalanan adalah sastra genre. Nah, arti sastra, tulisan yang dumadi, yang sudah sempurna atas kuasa dan kersanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, sastra tulisan yang dumadi dan sempurna itu tidak ada yang bisa meniru. Contohnya pisang, kita bikin paling pisang-pisangan gitu. Buah paling bisa bikin buah mainan, kan buah yang utuh seperti itu. Nah, jadi arti sempurna di sini tidak ada yang bisa merubah tulisan yang dumadi itu, sebab itu kuasa dan kersanya Tuhan. Nah, terus genre. Arti genre menurut paham aliran kebatinan perjalanan yaitu wujud Tuhan Yang Maha Esa. Ada tapi tidak bisa disamakan dengan tadi itu, yang kejadian itu, seperti dunia dan isinya itu. Jadi Tuhan itu tidak bisa disamakan atau tidak ada yang bisa sama dengan Tuhan. Nah, berkaitan dengan tulisan itu, harmonisasi dan relasi manusia dengan alam itu jelas sekali. Jelas sekali. Tapi sebelum sampai ke sana, Bapak ingin memberitakan dulu apa sih yang dipersembahkan itu. Nah, yang dipersembahkan itu menurut paham AKP jelas sajian atau sastra genre. Dari siapa? Nah, yang Bapak pahami dari aliran kebatinan perjalanan, bahwa sastra genre itu atau sajian itu persembahan dari leluhur untuk menuntun keturunannya ke arah memahami tentang dirinya, tentang alamnya, dan tentang Tuhannya. Nah, jadi menurut Bapak, sajen itu persembahan leluhur yang diwariskan keturunannya untuk mengarahkan ke arah yang dimaksud oleh leluhur kita itu. Nah, terus kita sekarang mengikuti. Orang tua sekarang dia mengikuti. Untuk siapa? Ya untuk generasi seterusnya. Sebab di dalam sajen atau sastra genre itu penuh dengan makna, arti, dan maksud seperti yang tadi udah dibacakan oleh rekan-rekan Bapak tadi. Memang begitu.
ada kesamaan. Jadi sajen itu untuk pencerahan generasi supaya mengenal dirinya, mengenal alamnya, dan mengenal Tuhannya. Nah, sekarang lari ke harmonisasi dan relasi manusia dan alam. Sebenarnya dari sebelum kita lahir, ibu bapak kita baru misalkan nikah, dari sana hubungan antara bahan manusia dengan manusia itu sudah terjadi. Loh, kenapa? Sebab ibu bapak kita kan makan hasil bumi yang menjadi tadi atas kuasanya Tuhan. Buah-buahan, umbi-umbian, sayur-sayuran, segala macam. Nah, dasar dari sana yang dumadi itu atas kuasa dan kersanya Tuhan, jadi itu juga kesifatan Tuhan. Nah, sifat Tuhan maha belas kasih. Nah, dari munculnya sifat belas kasih ibu dan bapak itu, di sana udah alam itu udah ikut andil sebenarnya mah. Dari sebulan ngaherang kalau dalam bahasa Sunda mah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus sekarang sudah lahir kita di dunia ini. Bagaimana hubungan kita, saling ketergantungan kita itu sangat erat dan sangat kuat. Coba saja kita pikir. Kekurangan air saja apa yang akan terjadi. Nah, jadi maksud di sini oleh Bapak itu ada 4 makhluk yang menyuburkan dunia itu. Kalau dalam lambang aliran kebatinan perjalanan mah merah, kuning, putih, dan hitam. Merah simbol api, kuning simbol angin, putih simbol air, hitam simbol bumi atau ibu pertiwi. Nah, dari keseimbangan 4 unsur ini terkandung di dalam ibu pertiwi. Coba gali ke ibu pertiwi, hawa panas di dalam bumi ada, hawa nebak juga ada, air juga ada. Nah, dengan keseimbangan yang 4 unsur itu, tumbuhlah apa yang jadi-jadi itu atas kuasa dan kersanya Tuhan. Nah, itu. Jadi jelas sekali harmonisasi dan relasi antara manusia dan alam itu sangat membutuhkan. Maka dalam sesaji dipaparkan ya, rujak 7 warna. Arti rujak dalam bahasa Sunda diartikan lebih dalam lagi, rujuk. Arti rujuk baik, baik dengan sesama makhluk, sesama jadi, sesama hidup. Sedangkan kan sesama itu bukan cuma manusia, hewan roban pun termasuk kita, itu asal kejadiannya itu sama dengan harmonisasi dan relasinya alam dengan manusia. Itu. Nah, contoh kita dalam sastra genre itu ada filosofi-filosofi spiritual atau pepatah-pepatah yang sangat mendalam. Tadi juga sama jenang merah, jenang putih. Kalau di Jawa Barat mah bubur berem, bubur bodas gitulah. Nah, sekarang merah itu benar belas kasih ibu atau darah ibu. Putih itu belas kasih bapak atau darah bapak. Tapi arti bubur kan itu beras yang dihancurkan jadi halus. Nah, artinya halus. Coba kita rasakan halusnya belas kasih ibu dan bapak kepada kita. Jelas sama tadi juga Bapak dengar dari pembicara. Nah, jadi jelas kalau kita mengacu ke harmonisasi dan relasi alam dengan manusia, secara tidak langsung dengan Tuhan juga kita sama. Jadi tidak terlepas dari saling terkaitnya Tuhan, alam,
manusia. Nah, maka disinilah berhubung harmonisasi dan relasi itu sangat erat dan kuat, maka paham di aliran kebatinan perjalanan bagaimana kita makhluk sebagai manusia, walaupun tidak ada yang menyebut tapi mengaku paling lebih dari dua makhluk, hewan dan roban itu, tugasnya adalah menata itu. Maka di aliran kebatinan perjalanan menghormati, menghargai sesama itu pada hutan, pada air, pada hewan, itu semua dihormati. Cuma cara menghormatinya ya jelas beda. Sesama manusia dengan hewan, dengan roban beda. Hewan dilestarikan, jangan cuma pandai membunuh tapi tidak melestarikan. Memelihara hutan, jangan cuma pandai menebang tapi tidak bisa menanam. Nah, jadi untuk kelangsungan hidup itu di aliran kebatinan perjalanan menurut budaya leluhur bangsa harus dipertahankan. Jadi tatanan hidup dan kehidupan yang turun-temurun dari leluhurnya kepada turunannya itu, yaitu dalam memelihara lingkungan, memelihara sesama, harmonisasinya dengan alam dan lingkungan itu. Nah, terus sekarang yang jadi permasalahan, ini sajen dianggapnya mempersembahkan kita ini ke A, ke B, ke C. Bapak nggak mau bilang setan itu, udah belum tahu, Bapak belum pernah lihat setan gitu. Nah, tapi kalau diartikan yang menurut paham aliran kebatinan perjalanan adalah pepatah leluhur yang diwariskan melalui sastra genre itu atau sajen itu untuk menuntun turunannya ke jalan yang diinginkan oleh leluhur. Coba apa yang diinginkan oleh leluhur? Dia memberi arah ke sesajen itu. Kalau dibaca secara dalam, kamu bisa makan itu, bisa nanam itu, siapa dulu yang memberitahu atau yang mengajari kamu? Jelas itu ilmu-ilmu dari leluhur bangsa sendiri. Nanam padi, nanam singkong, nanam segala macam. Nah, jadi kalau dikatakan leluhur bicara itu telah membuktikan yang dimakan oleh kita, yang diminum oleh kita itu sebenarnya mah tidak lepas dari karya leluhur kita. Maka di sini bagi aliran kebatinan atau AKP itu pengakuan mutlak bahwa di diri kita masing-masing itu mengalir darah ibu, bapak, karuhun dan leluhur dengan belas kasih Tuhan. Nah, jadi jelas kalau mengalir belas kasih Tuhan, belas kasih leluhur, belas kasih ibu bapak kita makan apa? Kan makan yang ada di alam. Oleh kita juga terasa sekarang. Nah, maka disinilah ditarik kesimpulan, siapa yang tidak merasa diuntungkan oleh tanah airnya atau ibu pertiwinya, itu jangan coba-coba. Jadi jelas tanah air kita ini bagi aliran kebatinan perjalanan dalam bahasa Sunda lemah cai diri kuring. Matak saha nu ngagorengkeun lemah cai, tunggu akibat-akibat yang akan terjadi. Nah, terus sekarang ibu dan bapak kita bubur halus tadi yang kita rasakan sampai bisa begini, itu semua tidak terlepas dari karya dan jasa ibu bapak kita. Ibu bapak kita membesarkan kita berani laparnya asal anak kenyang, berani beratnya asal anak ringan. Bayangkan sifat itu didasari dengan sifat halus, yaitu sifat Tuhan yang Maha Kuasa.
Nah, maka aliran kebatinan perjalanan adalah pengakuan mutlak bagi para penghayatnya. Jadi merasa, menerima, dan mengaku bahwa yang ngalir di dirinya itu saripati dunia, sari rasa alam, darah ibu, bapak, dan leluhur, terus belas kasih Tuhan mengalir di diri kita masing-masing. Nah, maka di sini nyata. Mana nyatanya? Nyatanya kebatinan. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kebatinan kadang-kadang pemojokan ahli santet lah, ahli kanuragan kah, padukunan kah. Padahal kebatinan itu nyata belas kasih Tuhan yang ada lahirnya. Lahirnya mata, batinnya awas. Lahirnya telinga, batinnya dengar. Lahirnya otak, batinnya eling. Lahirnya mulut, batinnya ucap. Nah, sekarang wujud belas kasih Tuhan telah wujud. Wujud di mulut jadi ucap. Mau dipakai ngucap apa? Jelas harus dipakai ngucap sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan ya maha baik. Kita jangan maha baik-baik aja lah. Nah, ngucap yang baik dalam sastra genre itu, yaitu ucapannya itu yang bisa dimengerti, yang bisa dirasakan, dan bisa dinyatakan. Jadi tidak asal ngomong, petunjuk yang yang dipersembahkan oleh leluhur itu. Nah, coba lihat di sajen adat Sunda atau penghayat kepercayaan AKP. Ada kendi dari tanah diisi air pakai daun hanjuang. Itu mempertandakan kendi seperti lahirnya, air seperti batinnya, hanjuang itu hanyunya hidupnya. Nah, jadi di diri kita itu tidak terlepas dari dua unsur alam dan manusia itu, tapi tidak terlepas juga sifat Tuhan yang sesuai dengan ideologi hasil konstitusi dan konsensus bersama pengakuan bangsa Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jelas. Mohon maaf masih ada waktu, Bu Moderator. Ada 1 menit, Pak. Oh iya, iya, makasih ya. Ini disingkat-singkat saja. Nah, jadi kesimpulannya, jadi makalah jangan jadi masalah. Terus perbedaan, apalagi sebab perbedaan itu atas kuasa dan kersanya Tuhan. Siapa yang mempermasalahkan perbedaan itu mempermasalahkan kuasa dan kersanya Tuhan. Kita jangan terlalu banyak. Tadi Batak, Jawa. Di diri kita aja udah banyak perbedaan. Ini atas kuasa dan kersanya Tuhan kan. Nah itulah. Maka dalam makalah yang kita diskusikan layang sesaji, semoga kita semua sadar bahwa lemah cai kita telah memberikan ABCD, ibu bapak kita dan leluhur kita telah memberikan ABCD sampai Z. Tuhan juga telah bukti mahanya dari A sampai Z. Rupanya sekian aja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin dalam tanya jawab juga bisa sedikit-sedikit menyampaikan. Terima kasih. Rahayu.